Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan Allah ada tiga, khayalah sholat, labbaik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seharusnya kita itu kalau dipanggil Allah kan lari. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegeralah memenuhi panggilan Allah, tinggalkan perniagaan. Teksnya, tinggalkan jeratan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Jika kalian tahu. Surat Al-Ma'idah ayat 58 mengerikan. Justru panggilan adzan itu sebagai bahan ejekan. Saya lagi mutola'ah, ketemu ayat ini, kok real banget. Wa idza nadaitum ila sholati takhuzuha huzwa wa la'iba. Dan apabila kalian dipanggil sholat, mereka itu menjadikan panggilan sholat itu huzwa wa la'iba, ejekan dan permainan. Opo suaranya azan ini. Ketika rapat, ketika sibuk. Seperti apa sih? Seperti sawaun alaihim a'andartahum amlan. Justru kadang nyalahkan takmir dan muadzinnya. Cepet sih. Siapa yang ketika dipanggil azan tidak lari, tidak bergeming, bahkan dijadi bahan olok-olok, dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Orang seperti itu tidak berakal. Nemen apa nemen? Saking nemennya sampai sungguh terlalu. Nah, kemarin kami sadarkan kepada jamaah haji bahwa di dalam sholat, terutama doa iftitah, ada kalimat, ikuti, labbaika wa sa'daika, labbaika wa sa'daika. Aku memenuhi panggilanmu dengan bahagia. Ini doa iftitah ketika sholat tahajud. Ini panggilan Allah enggak? Lihat. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Kita dipanggil. Qumil laila illa qalila. Dirikanlah sholat malam walaupun sedikit, walaupun satu salam. Kira-kira kalau dipanggil kekasih lari enggak? Kalau dipanggil pejabat, hari. Tapi dipanggil Allah, engkau. Makanya Allah menyiapkan fafirru ilallah, fafirru ilallah. Nih, seharusnya dipanggil Allah itu harus senang dan cinta. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa ketika dipanggil Allah itu ahabba, senang cinta, maka Allah akan membawa cintanya. Waman kariha liqa Allah, barang siapa yang sholat dipanggil Allah itu kok kariha, terpaksa benci, maka Allah akan balas bencinya. Karihallahu liqa'ahu. Survei dan fakta membuktikan panggilan adzan sama panggilan haji umroh. Jauh mana secara fisik? Jauhan umroh. Tapi kenapa kok ringanan umroh haji daripada sholat? Karena senang duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mana? Kamu dipanggil haji, senang? Besok Bu, rekreasi. Jadi senang duluan. Ikuti, ilahi
anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ini kan senada dengan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Temat Allah, ridho Allah, dan semoga makrifatnya itu di pasca haji umroh, makrifatnya bertambah, cintanya juga bertambah. Nanti di Bluetooth sama orang yang ziarah. Saya loh dekat dengan Bu Haja ini kesetrum. Energi positifnya. Haji itu kalau selama 40 hari kan masih dikelilingi malaikat. Kalau setelah 40 hari, kalau saya tidak mau hanya 40 hari, tapi maunya selama-lamanya. Ya Allah. Tolong perhatikan surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, syaratnya itu amal soleh, wala yusri bi ibadati rabbi akhada, tidak ada kesirikan dalam beribadah. Yang disebut ihsan beribadah seakan-akan melihat Allah. Ini tidak hanya berlaku di tanah suci. Di tanah air pun seharusnya setiap ibadah itu connect kepada Allah karena tadi ilahi anta maksudi. Berhubung amalnya, standar solehnya itu minimalis, akhirnya enggak ketemu yang disolati, enggak ketemu yang disujudi. Kemarin saya sampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu maha baik, hanya menerima yang baik. Siapa itu? Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, anak yang terbaik, akhirnya diterima. Ketika diterima, diganti domba. Dombanya juga bukan domba dari tanah air, tapi dari surga. Kenapa? Yang terbaik dibalas yang terbaik. Surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.